Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bermajlis ilmu bersama, melanjutkan membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Dan di pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu, kita sudah selesai membahas tentang zakatul zahab wal fiddah, yakni zakat emas dan perak. Ya, sudah selesai membahas zakat emas dan perak. Dan termasuk di dalamnya yakni zakat uang, zakat uang. Karena zakat uang ini masuk dalam pembahasan zakat emas dan perak. Adapun di petang hari ini, insyaallah kita akan masuk pada pembahasan di masalah yang ke-sadisah, masalah yang ke-6, fi zakati urudit tijarah, yakni tentang zakat barang-barang perniagaan, barang-barang perdagangan. Berkata penulis di sini, kata al-urud yakni jam'u ardin wa aradin, jamak dari kata ard wa arad. Wa huwa, dan dia ini adalah ma a'addahul muslimu litijarati min aisin fin kana. Yakni maksudnya al-urud atau jamak dari arad wa arad ini adalah apa-apa yang seorang muslim a'addahu menyiapkannya litijarah untuk perniagaan. Jadi sesuatu yang seorang muslim itu menyiapkannya. Sesuatu berarti apanya? Barangnya, barang dagangannya. Yang seorang muslim menyiapkannya, meniatkannya, sudah mempersiapkannya untuk perniagaan, untuk perdagangan. Min aisin fin kana, apapun bentuknya, apapun jenisnya. Kalau dia sudah menyiapkan untuk jual beli, maka masuk dalam pembahasan urudut tijarah, barang-barang perniagaan. Wa huwa, dan dia ini a'ammu amwaliz zakati wa asmaluha. Dan barang-barang perniagaan ini adalah harta-harta zakat yang paling umum, yang paling sifatnya global di antara harta-harta yang dizakati. Ya, kalau harta-harta yang dizakati kan emas ya emas saja, perak ya perak. Sapi ya sapi saja, unta saja. Kalau barang perdagangan ini bisa macam-macam bentuknya, jenisnya.
Bisa berupa mobil, bisa berupa tanah, bisa berupa aneka ragam bentuknya. Ketika dia meniatkannya untuk jual beli, untuk perniagaan, maka ada zakat apabila terpenuhi syaratnya. Ya. Baik itu jual apa? Cuma jual gorengan, kalau terpenuhi syaratnya, ya, bisa terkena apa? Terkena zakat. Ya. Wa asmaluha, dan diantara daripada harta-harta zakat yang lainnya ini lebih mencakup, lebih luas cakupannya. Wa sumya bidzalika, dan dinamai dengan hal itu urudut tijarah, barang-barang perniagaan, karena li'annahu la yastakir. Ya. Dinamakan dengan urud, al-ard tadi, barang yang disiapkan seorang muslim tadi, karena li'annahu la yastakirru, karena urud ini, ard ini, barang dagangan ini la yastakir, tidak menetap, tidak menetap pada pemiliknya. Tapi apa? Bal ya'ridu thumma yazul. Akan tetapi datang kemudian pergi lagi. Ya kan, namanya orang jualan kan seperti itu. Barang itu datang, kemudian setelah dibeli orang ya pergi lagi barangnya. Tidak menetap. Fa inna tajira, maka sesungguhnya seorang tajir itu, seorang pedagang itu, penjual itu, la yuridu hadhi sil'ata bi'ainiha. Sesungguhnya seorang pedagang itu tidak menginginkan barang dagangannya ini semata. Ya. Yang dia inginkan itu sebenarnya bukan barangnya itu. Dia sebenarnya tidak ingin punya apa? Sabun mandi banyak sekalian. Dia tidak menginginkan sebenarnya, kan tidak mungkin dipakai semuanya. Tapi apa? Wa innama yuridu ribhaha minat naqdain. Akan tetapi yang pedagang inginkan, ya ini apa? Untungnya, keuntungannya saja, bukan barang yang dia jual. Dia nggak butuh sebenarnya. Yang dia butuhkan apa? Rupiah dari keuntungannya itu. Ini namanya pedagang. Sebenarnya dia nggak butuh, nggak ingin dengan dagangannya ini, nggak butuh. Tapi yang dia inginkan tujuannya, ya ini apa? Dia membeli itu untuk dia jual supaya mendapatkan keuntungan, mendapatkan rupiah. Ini pedagang. Kemudian waz-zakatu wajibatun fihi, dan zakat itu wajib padanya, pada barang dagangan ini. Zakat itu wajib pada barang dagangan ini. Kenapa wajib? Li'umumi qaulihi ta'ala, karena keumuman firman Allah Ta'ala, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ini ada hak bagi orang miskin yang meminta maupun orang-orang miskin yang tidak meminta, tidak meminta-minta. Ya. Jadi pada harta-harta mereka, nah, mereka para ulama memasukkan pada harta-harta mereka yang termasuk ini yang diinginkan barang dagangan ini juga masuk. Waliqaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, zakatlah dari thayyibati ma kasabtum, dari apa yang kalian usahakan yang baik-baik. Dari apa-apa yang baik yang telah kalian usahakan. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Mu'adz ini diutus ke negeri Yaman.
Ya. Setelah diperintahkan Nabi untuk mendakwahkan agar beribadah hanya kepada Allah, agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ajarkan kepada mereka solat 5 waktu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan a'limhum, ajarkanlah mereka annallaha iftarada alaihim shadaqatan min amwalihim tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah, zakat, maksudnya zakat dari harta-harta mereka. Sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian dikembalikan, diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Ya. Ini apa? Sangat jelas bahwasannya Allah Ta'ala iftarada, mewajibkan kepada mereka zakat. Ya. Cuma dalil-dalil yang disebutkan di sini apa? Bersifat umum. Tidak ada yang khusus menyebutkan tentang urudut tijarah, barang-barang perniagaan. Sehingga di dalam masalah ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah barang dagangan, barang perniagaan ini ada kewajiban zakat atau tidak? Ya. Adapun jumhur, kebanyakan para ahlu ilmi rahimahumullah, mereka mengatakan apa? Yakni pada barang dagangan, pada barang-barang perniagaan, padanya ada zakat. Ada zakat. Dengan berdalilkan dengan keumuman ayat dan hadis ini. Mereka para imam mazhab di antaranya. Kemudian di antara ulama di zaman abad ini, yakni mereka Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Mereka menguatkan ada zakat, ada kewajiban zakat pada barang-barang perniagaan. Adapun di antara mereka yang berpendapat tidak ada kewajiban dalam zakat perniagaan, barang perniagaan, yakni mereka para imam-imam Dhahiri, Dawud Ad-Dhahiri, Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, dan yang lainnya. Kemudian Asy-Syaukani, kemudian Al-Albani di antaranya juga menguatkan tidak ada zakat, kewajiban zakat pada barang perniagaan ini. Karena alasannya karena tidak ada dalil yang khusus yang berbicara tentang zakat perniagaan ini, zakat barang perniagaan ini. Akan tapi ulama shawab yang disebutkan, yang dikuatkan kebanyakan para ulama, yakni ada zakat, ada kewajiban zakat pada barang perniagaan. Kemudian dikatakan dalam buku ini, wala syakka anna urudat tijarati malun. Tidak ragu lagi bahwasannya barang-barang perniagaan ini adalah harta. Adalah harta. Adalah harta, sehingga ada hak dari mereka orang-orang fakir. Sekali lagi, tapi ya pendalilannya tidak jelas, kurang jelas. Akan tetapi ada beberapa asar dari para sahabat, dari sahabat dan tabi'in yang menguatkan ini. Di antaranya dari Ibnu Umar, yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Um.
Iya, bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa fil 'urudi zakah." Tidak ada zakat pada barang-barang illa makanat litijarah, kecuali apa yang barang tersebut untuk perdagangan. Iya, kecuali barang-barang tersebut untuk perdagangan, perniagaan. Sehingga banyak para ulama yang berpendapat seperti itu. Karena ada beberapa kalam dari para sahabat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasannya zakat itu wajib di dalam barang-barang perniagaan, walaupun ada sedikit perselisihan silang pendapat di sana, akan tapi yang rajih wajib, ada kewajiban zakat pada barang perniagaan. Dan di sana ada syarat-syaratnya. Wasyurutu wujubi zakati fiha, dan syarat-syarat kewajiban zakat pada barang perniagaan, yakni yang pertama yang disebutkan di dalam buku ini. Karena tentunya syarat-syaratnya pasti ada silang pendapat juga. Yang pertama yakni an yamlikaha bi fi'lihi. Syarat yang pertama yakni dia ini memiliki barang tersebut, dia ini orang tersebut memiliki barang dagangannya itu bi fi'lihi, dengan perbuatannya. Jadi dia ada inisiatif untuk mendapatkan barangnya itu. Kasyira'i, seperti dengan pembelian, kulaan. Wa qabulil hadiyah, dan dia atau contohnya seperti menerima hadiah. Ketika ada orang memberi hadiah, maka apa? Ini kan dia bisa menolak sebenarnya, bisa menolak. Makanya ini dikatakan masuk dia memiliki barang tersebut yang diberikan orang ini dengan perbuatannya, inisiatifnya, ya kan? Karena dia sebenarnya bisa menolak, nggak usah. Cuma karena dia memilikinya dengan dia tak terima, maka ini menunjukkan ini dengan perbuatannya dia mendapatkan barang itu. Ya, maka barang hadiah ini bisa untuk masuk dalam barang dagangan yang bisa di sana ada zakat kalau terpenuhi syarat yang lainnya. Fala yadkhulu fi dzalika al-irsu wa nahwu. Maka tidak masuk pada itu, pada syarat yang pertama ini, yakni al-irs, yakni warisan. Dan yang semisalnya, mimma yadkhuluhu qahran, dari barang-barang atau sesuatu yang dia ini memilikinya dengan terpaksa. Namanya warisan, itu kan seseorang memiliki dengan terpaksa. Tidak boleh kita menolak warisan. Tidak boleh, tidak bisa. Harus diterima karena sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bagian ketika ada saudara yang meninggal, maka apa? Bagiannya untuk anaknya demikian, anak lakinya seperti ini, anak perempuannya seperti ini. Maka tidak bisa dia menolak, harus seperti itu pembagiannya. Nggak bisa, saya sudah tidak butuh duit, sudah dibagi saja dengan yang lainnya, anak yang lainnya. Tidak bisa. Harus sesuai dibagi dengan apa yang telah Allah bagi dalam Al-Quran. Ya. Adapun setelah dia menerima kemudian diberikan kepada saudara-saudaranya, itu urusan dia, nggak masalah. Saya sudah nggak butuh, yang penting saya terima warisannya, kemudian dia berikan lagi kepada adiknya atau kepada yang lainnya, itu urusan dia, nggak masalah. Tapi ketika pas pembagian warisan, dia harus menerimanya. Qahran. Harus. Karena ini pembagian Allah Subhanahu wa taala yang harus dibagi seperti itu. Ya. Maka menurut syarat yang ditulis di sini, ketika ada orang mendapatkan sawah misalnya, kemudian dia niatkan untuk jual beli
dia jual untuk apa? Untuk beli tanah lagi, dia jual lagi agar mendapatkan untung, maka apa? Maka menurut syarat ini apa? Tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Tetapi yang rajih, wallah suap tetap masuk zakat, tetap masuk zakat. Kenapa? Karena sebenarnya dalam jual beli barang yang diperjualbelikan itu kiasnya kepada emas dan perak. Yakni maksudnya apa? Penjualnya ini, tajirnya ini menginginkan apa? Harta, duit, apa? Keuntungan dari jual belinya. Keuntungannya. Jadi mau dia ini dari modalnya dari warisan atau apa, yang masuk ke dalam barang perniagaan yang ada zakat padanya. Sehingga syarat yang pertama ini wallahu a'lam bishawab yang rajih, walaupun itu harta warisan yang dia terima, kalau dia sudah meniatkan untuk perniagaan tetap ada zakatnya. Tapi tentunya yang ditulis di buku ini ada pendapat ya, ada pendapat seperti itu. Ada pendapat bahwasanya kalau warisan tidak ada zakat. Walaupun dia gunakan untuk apa? Jual beli. Ini syarat yang pertama yang ditulis di sini. Syarat yang kedua, anjamlikaha bin niyati tijarah. Orang tersebut memiliki barang itu dengan niatan jual beli. Ya, ada niatan jual beli. Jadi dalam syarat yang disebutkan di sini, ketika dia mendapatkan barang itu memang niatnya untuk diperjualbelikan. Ya. Dia beli mobil, cari mobil, misalnya dari mobil bekas. Kemudian memang apa? Dia membeli mobil itu tujuannya untuk dijual lagi. Maka apa? Maka ada zakat padanya. Akan tetapi apa? Sekali lagi syarat yang lebih tepat yakni kapanpun niatnya dia berubah, tidak harus di awal dia mendapatkannya barang tersebut. Kalau dia sudah berubah niatnya untuk jual beli untuk mendapatkan keuntungan, maka di sana ada zakat. Contohnya dia beli mobil pertamanya untuk dipakai, pakai sendiri. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun ternyata tergoda dengan temannya jual beli mobil. Akhirnya apa? Ya mobilnya ini sebagai modal. Dia niatkan untuk dijual. Biar bisa menjadi modal, kemudian apa? Dia bisa beli mobil bekas yang lainnya, kemudian dijual lagi. Maka ini apa? Ada zakat padanya, walaupun niatnya itu di pertengahan. Ini yang rajih. Wallahu a'lam. Adapun contohnya kalau ada seorang dia beli mobil bekas misalnya, beli mobil bekas. Dia niatnya memang dipakai sendiri. Dia beli 100 juta misalnya. Ternyata di beberapa bulan kemudian dia pengen ganti mobil lagi. Ya, dia pengen ganti mobil lagi. Maka dia jual mobil ini, akan tetapi apa? Dia juga pengen untung ternyata. Ya. Dia jual 110 misalnya. Dan laku 110. Maka apakah ada zakat padanya? Ada zakat enggak kira-kira? Tidak ada apa niatnya dia cuma pengen ganti mobil, ganti mobil. Jadi dia tidak menginginkan riba asalnya, cuma karena kebetulan dia belinya murah sehingga dia bisa jual dapat untung. Jadi dia membeli mobil lagi, ya karena dia menginginkan barangnya kan. Maka ini bukan pedagang kayak gini, bukan pedagang. Pedagang itu tidak menginginkan barang yang dia beli. Ini bukan pedagang. Jadi orang yang seperti itu sifatnya maka apa? Tidak ada zakat padanya.
tidak ada zakat. Walaupun dia ketika pas jual untung. Karena memang pas beli dia murah, dia dapat untung. Ya, ini bukan apa? Bukan penjual, sehingga tidak ada zakat padanya. Contoh yang paling jelas yakni ketika membeli tanah, jelas untung beli tanah ini ya. Beli apa? Perumahan rumah satu apa? Kapling perumahan dia beli 80 juta. Kemudian karena dia ingin pindah tempat, sudah berjalan 5 tahun misalnya, ternyata harga jualnya di situ sudah 350 juta. Kan dia untung kan. Ketika dia jual dia untung. Tapi apa? Karena dia jual ini untuk apa? Pindah ke sana lagi, untuk sesuatu lagi, maka apa? Maka tidak ada zakat padanya, tidak ada zakat pada jual belinya. Walaupun untung. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian syarat yang ketiga, antablugha qimatuha nisaban. Yakni nilai barang tersebut itu mencapai nisabnya. Ya. Mencapai nisabnya. Nisab dari uang. Nisab dari uang. Kalau jual beli mobil ya jelas dia apa? Ada nisabnya. Atau jual beli motor yang dia jual 50 motor. Berarti kan ini jelas melebihi nisab dari uang. Maka apa? Ada zakat padanya. Ini syarat yang ketiga, yakni nilai dari barang tersebut ini mencapai nisabnya. Bukan satu barang ya, maksudnya seluruh barang yang dia jual ini mencapai nisabnya kalau dijumlah. Ya. Jualan gorengan kalau yang dia jual sampai nisab dari uang, ya, dia belanja apa? Gorengan ke orang kemudian dia jual sampai berpuluh-puluh juta misalnya ya, apa? Sampai nisabnya. Bil idhafati ila syurutil khamsah as-sabiqah fi awwaliz zakat. Yakni bersandar kepada syarat-syarat yang 5 yang dulu pernah apa disebutkan di awal pembahasan zakat. Yakni apa harus mencapai nisabnya. Kemudian faida hala 'alaiha al-haulu, maka apabila telah berlalu 1 tahun, karena ada haulnya juga dalam perdagangan ini. Jadi barang tersebut, uang modalnya tadi bersama barang dagangannya ini apa? Berada di tempatnya itu selama 1 tahun, berjalan selama 1 tahun. Bukan setiap kali dia jual, tetapi apa? Ada haulnya. 1 tahun berlalu. Maka apabila sudah berlalu 1 tahun, kuwimat bi ahadin naqdaini dhahabi wal awil fiddah. yakni dinilai barangnya, apa modalnya, dagangannya itu selama 1 tahun ini dengan salah satu dari emas atau perak. Karena nisabnya boleh mengikut pada emas atau perak. Sebagaimana telah kita sebutkan, ada yang apa mengacu uang nisab uang ini kembali ke emas, ada yang mengacu nisab uang ini kepada perak. Ya. Kalau mengacu pada perak berarti berapa juta? 9,5 atau 10 juta lah kasarannya. 10 juta itu sudah nisabnya uang kalau disetarakan dengan perak. Kalau disetarakan dengan emas berarti berapa puluh juta? 100, ya 25. Perkirakan 125 juta. Ya, jaraknya, perbedaannya sangat jauh.
Fa idza balagat al-qimatu nisaban wajaba fiha rubu'ul usur. Apabila nilai barang dagangannya itu sudah sampai nisabnya, baik dia menguatkan yang perak, maka barang dagangannya itu senilai 10 juta. Kalau dia menguatkan yang nisabnya sesuai emas, maka 125 juta. Maka ketika sudah sampai nisabnya, wajib padanya ini apa? Ada zakat 1/40 atau 2,5%. Ya. Zakat dari barang perniagaan yakni 2,5% atau 1/40. Wala i'tibara fi taqwimi lima shturiyat bihi al-urud. Dan penilaiannya, penaksirannya pada nilai barang tadi. Jadi dia menghitung dari nilai barangnya ini bukan terhadap atau ketika dia membeli barang itu. Nilai barang ketika dia membelinya. Paham nggak? Ketika pas belanja bukan. Tapi ketika setahun sudah berlalu ini, harganya ini sudah naik atau belum? Kalau sudah naik, maka ngikut nilai harga yang baru. Ya. Kalau turun berarti ikut harga yang baru, turunnya berapa. Ya. Jadi yang dilihat pas penghitungan di satu tahun setelahnya, ini apa? Nilai harga yang baru, bukan pas belanjanya. Lianna qimataha takhtalifu irtifa'an wa nuzulan. Karena sungguhnya nilai barang itu, harga jual barang itu apa? Berubah-ubah. Naik kadang turun. Ya, kan naik atau turun. Wa innamal ibratu biqimatiha waqta tamamil haul. Dan sungguhnya ibrahnya penghitungan terhadap nilai barang tadi yakni di waktu sempurnanya haul. Ya, di waktu sempurnanya 1 tahun sudah berlalu. Ini yang dihitung ketika barang dagangan. Ketika sudah ketemu nilainya, barangnya berapa ratus juta, ditambah modalnya ya, modalnya. Tidak cuma barangnya saja, tapi modalnya juga dijumlahkan. Kemudian apa? Dikali 2,5%. Ini zakat perdagangan ya, barang perdagangan. Selesai masalah zakat pada barang-barang perniagaan. Kurang berapa menit? Berapa? Oh, masih lama. Ya, coba aja. Untuk pembahasan zakat pada barang-barang perniagaan di sini sudah selesai, sudah dianggap selesai. Apa ada yang masih belum jelas? Bentar. Ya. Terus ya, kalau misalnya kasusnya eh, seseorang berjualan tetapi apa? Tidak modal. Maksudnya dia hutang, hutang atau dihutangi sama pemilik barangnya, dititipin, dititipin. Eh,
Tapi dia dipaksa nanti bayar harus ada tenggang waktunya atau kalau nggak laku ditarik lagi. Eh, Kalau dia tidak laku dia ditarik, ya ini insya Allah tidak masuk zakat. Tapi kalau dia ada apa perjanjian nanti cuma bayar apa belakang, cuma ditunda pembayarannya, nah ini walau alam bisawab. Nanti tak carikan dulu jawabannya. Eh, Ketika ini sama dengan hutang kan, dia cuma hutang, cuma nanti bayarnya itu nanti kan itu. Ya, cuma nanti dibayarnya nanti 1 bulan lagi kalau pas saya nyetori barang baru, dia baru bayar misalnya. Ya, berarti dia modalnya dengan hutang gitu kan. Dihutangi orang sama saja seperti itu. Berbeda kalau ditarik itu kan beda lagi kan. Kalau ditarik nggak laku ditarik ini kan beda. Dia bener-bener nggak modal, cuma jasa apa tenaganya saja. Ya. Kalau masalah yang kedua tadi mulai, insya Allah nanti tak apa carikan. Adapun kalau cuma dititipi, insya Allah itu bukan apa. Ini bukan kepemilikan dia, bukan kepemilikan dia. Kalau dihutangkan masih ada kepemilikan dia, cuma dia punya hutang. Ya. Iya, itu udah juga syarat-syarat yang lainnya yang harus terpenuhi, harus sesuai nisab. Maksudnya seluruh dagangan dia ini apa? Kalau dijumlahkan semuanya, ini mencapai nisabnya. Ya. Kalau titipannya cuma sayur ya, insya Allah nggak nyampe nisab. Oh ya, bisa bisa. Kalau nisabnya berat ya 1 truk sawi itu bisa. Kayaknya belum nyampe ini. Gimana? Kalau dia zakatnya jual beli ya semuanya dipersyaratkan harus ada haul perputarannya. Jadi bukan ketika pas dia laku dia bayar zakat, bukan ya. Jadi dia modalnya sama dagangannya ini berlalu terus dia jalankan dia putar terus sampai setahun. Kok apa dia tetap ada peningkatan terus tidak turun dari nisabnya, maka apa? Maka dihitung setelah 1 tahun itu. Dihitung berapa nilai dari dagangannya plus modalnya ini. Baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Apapun bentuknya dagangannya. Ya. Wallah. Gimana? Iya, jual beli. Iya, jual beli. Bukan semua hari ini laku berapa juta, kemudian hitung hari kedua laku berapa juta. Bukan dikalkulasi per hari ya. Iya, total di ujung tadi, di awal dihitung dulu, sudah sampai nisabnya belum. Misalnya sekarang, saya punya modal jual tanah dengan modal ini, misalnya nisabnya 125 juta tadi ya. Ya, dengan modal ini saya 150 juta ada modal, kemudian dia belikan dagangan, kemudian dia berlalu 1 bulan, walaupun dia untung 20 juta misalnya, 1 bulannya, ya belum dihitung zakatnya. Nanti setelah 1 tahun berlalu, duit dia yang dia putarkan dengan barang dagangannya ada berapa, misalnya sampai 150 juta, ya dihitung dari situ. 175 juta misalnya, cuma naik 25 juta misalnya. Karena untuk makan dan seterusnya. Maka dihitung di 175 juta ini apa? 2,5%-nya. Diambil 2,5%-nya. Ya, ini untuk barang-barang perniagaan. Nih, untuk barang-barang perniagaan. Kalau uang beda lagi. Kalau uang di awal itu yang dihitung.
Misalnya langsung dapat transferan uang 500 juta, hari ini ternyata di 1 tahun yang akan datang ternyata nambah 25 juta, 525 juta. Maka yang dihitung ya 500 jutanya itu, yang awalnya itu saja. Karena itu yang berlalu 1 tahun. Iya, beda perniagaan dengan uang itu. Wallahu a'lam. Sudah cukup. Ya, insya Allah itu saja yang kita bacakan. Maka selesai pembahasan tentang zakat emas dan perak dan juga zakat tentang barang-barang perniagaan. Dan insya Allah di pekan depan kita masuk di zakat eh, biji-bijian dan buah-buahan yang keluar dari bumi. Dan juga zakat tambang. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.